Pak Arsul Sani Sani ketika dituduh ijazah palsu 1-2 hari kelar. Kenapa? Dia tunjukkan ini ijazah saya. ijazahnya Pak. Dituduh lagi kalau universitasnya itu abal-abal, tunjukkan ini, silakan telepon, ini gedungnya. Ini gedungnya, selesai. ini nomor teleponnya, ini foto-fotonya, silakan hubungi sendiri. Ya, 2-3 hari kelar. Ini masa bertahun-tahun. Berarti kan bisa kita curigai. Nah, ini belum kita bicara penelitian dari teman-teman tuh. Kita baru dugaan nih, dari kasus ini bertele-tele aja kita bisa duga bahwa ini ada satu hal yang ditutupin. Selamat sore. Ini saya di Dapok untuk datang kemarin nih. Mantap Pak. Untuk memberikan penjelasan tentang kenapa FPP TNI mendukung kegiatan dari Roy Suryo CSD RRT ya. Roy Suryo, Rismond dan Dr. Tifa. Kami pada waktu mau mendukung tuh nggak sembarang mendukung. Ada Pertimbangannya lama. Dulu. Banyak pertimbangan. Dianalisis dulu. Ini berapa lembar nih? Oh, itu hasil analisisnya. Iya, nanti saya berikan. Ini hasil analisis, akhirnya kami mendukung. Jadi bukan karena emosional, ya, ikut-ikutan enggak. FOMO. Ya. Bukan karena FOMO. Oh, ikut-ikutan. FOMO. Ya, udah bahasa Gen Z-nya. Tapi Poin utamanya apa tuh Pak? Nah, gini, pertama kami pada posisi kami sendiri bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI memandang bahwa kejujuran, integritas, dan keteladanan moral itu merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu harus dipegang tuh. Nah, setiap pemimpin nasional ini yang kita duga ya, keabsahannya tanda tanya tentang ijazah sarjana kehutanannya itu kan mantan presiden, artinya pernah jadi presiden. Iya. Dan ketika mau menjadi presiden itu yang digunakan, ya kan? Sebenarnya itu tidak usah pakai gunakan, itu selesai. Karena bukan persyaratan harus sarjana, persyaratan cukup SMA. Tapi karena menggunakan ijazah sarjana kehutanan, nah ada teman-teman lah yang mungkin tahu bahwa itu diduga palsu, maka terus diadakan penelitian dan sebagainya. Dan tadi saya teruskan, dan setiap pimpinan nasional berada di atas legitimasi ya, yang tidak hanya sah secara hukum, tapi juga bersih secara etika dan transparan di hadapan rakyat. Artinya apa? Ya dia harus transparan. Kalau ijazahnya benar-benar ijazah dong. Seperti contoh ya, ASN atau katakanlah prajurit TNI. Ketika masuk sebagai prajurit diterima, ijazahnya mungkin lolos. Lolos kan? Nah, ketika ketahuan dipecat. Itu kalau di TNI. Di ASN juga sama. Di ASN dan TNI. Sama juga di bupati. Di semua ini. Kalau ketika pilkada dia terpilih ya, dalam waktu 1 tahun 2 tahun dia terbukti punya ijazah palsu, pecat, penjara. Ini juga kalau KUHP baru kalau nggak salah 10 tahun loh penjaranya. 10 tahun penjaranya. Ya kalau nggak salah ya. Kalau saya salah maaf, coba dicek. Tapi yang jelas tidak bulanan, tahunan. Itu kalau memasukkan itu. Oleh karena itulah ketika pejabat publik ini mau jadi pejabat, ya dokumennya yang benar, bukan yang palsu atau diduga palsu atau dia tahu itu palsu, bisa nggak mungkin nggak tahu. Kan Mbak Fitri sekolah nggak selesai, kan tahu kalau nggak selesai, tahu kalau nggak tidak sampai sarjana. Tiba-tiba ada yang nawarin nih, bisa deh kalau mau selesai saya kasih ijazah. Bisa terjadi seperti itu kan. Nah ini yang kita lagi dugaan seperti itu. Apalagi tadi dikatakan di awal pembuka bahwa masalah ijazah ini kok jadi chaos ya. Panas Pak. Mediasinya menggelinding kemana-mana. Artinya apa? Apa tuh Pak? Itu yang tadi yang dikatakan Dr. Rismond 11.000 triliun persen. Udah kayak BBN tuh. Yakin. Kenapa? Kalau sampai ribut kayak gitu kan udah pasti kita bisa duga. Pasti ada yang aneh. Ada yang aneh. Logika dasar kita selalu mikir logika dasar seperti itu. Contoh deh, kita punya siapa namanya hakim MK konstitusi Pak Arsul Sani ketika dituduh ijazah palsu 1-2 hari kelar. Kenapa? Dia tunjukkan ini ijazah saya. Ijazahnya Pak. Dituduh lagi kalau universitasnya itu abal-abal,
tunjukkan, ini silakan telepon, ini gedungnya. Ini gedungnya, Selesai. ini nomor teleponnya, ini foto-fotonya, silakan hubungi sendiri. Ya, 2-3 hari kelar. Ini masa bertahun-tahun. Berarti kan bisa kita curigai. Nah, ini belum kita bicara penelitian dari teman-teman Oke. tuh. Kita baru dugaan nih, dari kasus ini bertele-tele aja kita bisa duga bahwa ini ada satu hal yang ditutupin. Nah, sehubungan dengan muncul polemik publik mengenai dugaan keabsahan ijazah sarjana kehutanan Presiden kita ke-7, Joko Widodo, FPP TNI menilai bahwa persoalan ini tidak boleh dibiarkan menjadi kegaduhan tanpa kejelasan. Itu prinsip kami itu. Karena Kemudian melainkan harus diselesaikan secara objektif, ilmiah, dan konstitusional Oke. demi menjaga martabat bangsa. Oh, demi Itu pertimbangan kami martabat awal. bangsa. Itu. Oke. Ini kalau mau pertimbangan kenapa kami mendukung Rousseau ada berapa poin nih? Ada dasar pertimbangan, ada latar belakang, ada Kenapa akhirnya 6 memilih gitu kan. ikut kubu Iya. RRT gitu ya? Jadi bukan FOMO atau ikut-ikutan. Bukan FOMO. Karena ini ya satu suara istilahnya. Ya, karena kita- mencurigai ada Ya, itu dia. indikasi palsu tadi. Pertama ya, dasar pertimbangan kami menjaga prinsip kebenaran dan kejujuran politik. Jadi kejujuran publik. Kami sebagai TNI dari awal dididik itu menjunjung tinggi nilai sabta marga. Khususnya kejujuran dan tanggung jawab kepada bangsa. Pada marga ketiga, ya, marga ketiga bunyi, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Oke. Dulu kami waktu aktif harus hafal itu. Tiap hari harus baca. Jadi semangat itu yang dibawa di sini. Itu nggak pernah hilang. Kami sebagai prajurit, mantan prajurit itu tidak pernah hilang. Jadi sumpah prajurit dan sabta marga itu membekas di kami dan menyatu di hati kami. Jadi itu Kejujuran nggak akan itu pernah penting, hilang. ya. Iya. Jadi sebagai kesatria Indonesia ya harus memegang kejujuran, kebenaran, keadilan. Jadi kita harus membela kejujuran, kebenaran, keadilan. Nah ini Rousseau ini kan salah satu pejuang kebenaran. Kalau kami anggap ya. Makanya kami harus bela. Karena dalam marga Sesuai dengan sabta marga itu. sabta marga ketiga itu sampaikan seperti itu. Lalu Itu kami harus membekas. Yang kedua, Nah, oleh karena itulah setiap upaya mengungkap kebenaran secara sah dan damai merupakan bagian dari jaga kehormatan negara. Bukan tindakan permusuhan terhadap individu. Oke. Kami tidak masalah individu loh. Ya, Kami ya. saya nggak kenal sama Jokowi. Kami nggak benci Jokowi. ya. Sama sekali nggak ada. Karena pribadi aja nggak kenal aja enggak. Tapi perbuatannya ini sampai ya kalau ada petik kalau ini terbukti temuak bahwa itu betul-betul bohong, palsu, itu kan membohongi Oke. Masyarakat Indonesia publik semuanya. seluruh berapa Itu juta. tujuan akhirnya apa tuh Pak dengan mendukung RRT ini? Belum, masih lagi. Ya, nih. ada, Masih lanjut masih lagi ada. ya? Baru, Oh, ini baru masih poin pertimbangan. satu. Ada satu. Baru poin satu. Ada 6 tuh. Ada 6. Nah, Ini kemudian pertimbangan dulu. yang kedua, hak warga negara untuk mendapatkan kepastian dan transparansi. Mengawal dapat hak kepastian, masyarakat. Oke. Dalam negara demokrasi, masyarakat berhak memperoleh klarifikasi atas setiap keraguan yang muncul di ruang publik. Oke. Ini ya, Hak kita warga. harus berikan kepastian transparansi kepada publik, kepada masyarakat, agar tidak berkembang menjadi fitnah, Oke. informasi atau perpecahan nasional.